billah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari libur ini kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillah ini lebih banyak dari hari Rabu kemarin, dan saya mohon maaf kemarin dari baterainya habis kan? Ya, dari Sabtu kemarin saya nggak bisa hadir, mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih mempelajari tentang introduksi tentang tasawuf ya. Ini baru sebatas introduksi, belum kajian inti daripada tasawuf. Kajian inti dalam pengertian nanti setelah kita tahu apa hakikat ilmu tasawuf, barulah kita menentukan langkah apakah kita ini mau menjadi bagian daripada komunitas tasawuf atau memang kita hanya sebatas tahu. Karena jangan sampai kita ini melihat dunia tasawuf itu seperti orang buta yang meraba gajah, gitu ya. Jadi ada orang yang meraba buntutnya, menganggap bahwa yang namanya gajah itu ini sebelum saya. Jadi jangan sampai orang buta itu ketika meraba bahwa gajah itu yang dipegang buntutnya, dia akan melihat bahwa gajah itu bentuknya panjang, bulat, kecil. Ketika yang dipegang kupingnya lebar, tipis, dan begitu seterusnya. Jadi kita harus mengetahui hakikat tasawuf. Jangan sampai kita mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang tasawuf dari sumber-sumber yang akhirnya membuat pengetahuan kita dalam agama itu menjadi rancu. Apalagi kita perlu nggak mempelajari tasawuf itu dari orang-orang yang anti tasawuf misalnya? Perlu. Tapi lebih baik kita ini mempelajari tentang dunia tasawuf dari sumber yang memang sumber komunitas yang berafiliasi kepada tasawuf, kemudian baru kita membandingkan dengan orang-orang yang anti tasawuf. Yang jadi persoalan ketika kita mendengarkan tentang tasawuf dari orang yang anti tasawuf di luar, maka akan sulit kita menerima informasi tentang tasawuf. Karena apa? Yang masuk ke dalam benak kita itu hal-hal negatifnya dulu. Nah, maka sekali lagi saya ulangi bahwa kita ini gak bakalan tahu tentang tasawuf secara sempurna kalau kita tidak menjadi bagian daripada manusia tasawuf. Kalau kita tidak pernah menjadi sufi, maka kita tidak akan bisa berkomentar tentang tasawuf yang sebenarnya. Saya bukan seorang sufi, saya juga bukan seorang pengamal tasawuf dalam pengertian yang selama ini kita amati, mereka yang selalu melakukan manaqib dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita berusaha mencari tahu tentang ilmu tasawuf agar kita ini bisa menentukan sikap yang lebih arif dalam mengomentari tentang tasawuf. Baik, ini ada permintaan dari bapak-bapak kemarin, sebaiknya mungkin kita ulang sedikit review ya dari yang kemarin, mungkin sekedar merefresh aja. Jadi dalam agama itu kita perlu tahu dulu peta besarnya agama. Jangan sampai kita melihat agama itu hanya sekeping mozaik. Selama ini kita melihat agama itu seolah-olah agama itu sumber konflik, gitu ya. Antara mending kalau konfliknya itu substantif. Kadang-kadang konflik itu hanya urusan syariat. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan kita, yaitu di manakah kita menempatkan agama dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, dan bagaimana posisi kita di mata agama? Nah, selama ini kita menempatkan agama itu seperti apa? Apakah kita ini menempatkan agama seperti ban utama yang kita gunakan dalam kendaraan, atau ban serep? Kita gunakan agama kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Terjadi kekisruhan dalam rumah tangga, terjadi masalah dalam karir, baru kita bersinggungan dengan agama. Baru kita datang ke kiai, baru kita rajin sholat, baru kita rajin puasa, baru kita rajin ngaji. Nah, ini berarti kita menempatkan agama sebagai ban serep. Hanya diturunkan pada saat kita membutuhkan karena terjadi sesuatu, terjadi musibah. Otomatis
Kita juga nanti akan bertanya, selama ini agama menempatkan kita seperti apa? Apakah kita ini dianggap orang soleh atau tidak? Nah, jadi jawabannya adalah di mana kita menempatkan agama dalam kehidupan kita, disitulah agama menempatkan diri kita. Kalau kita menggunakan agama sebagai leader, sebagai pemandu di depan kita, maka kita akan menjadi pengikut agama yang baik. Tapi kalau kita menempatkan agama di belakang kita, ya sudah, berarti kita ini tidak dianggap sebagai pengikut agama yang baik. Karena agama yang baik itu adalah agama yang ditempatkan di depan kita sebagai penuntun. Nah, jadi ini penting kita mereposisi kembali, memaknai kembali, menempatkan agama itu di mana dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti tadi yang saya katakan, kita menganggap agama itu hanya ban serep. Iya, kalau misalnya ban serepnya itu selalu kita jaga. Kalau misalnya kita kalau di ban kempes itu di tol, tiba-tiba ban serep yang kita turunkan ternyata kempes juga, atau karetnya gas karena nggak pernah dirawat, karena nggak pernah di rolling, maka otomatis ban serep yang kita miliki pun tidak akan memiliki fungsi apa-apa. Sama, katakanlah kita tidak pernah merefresh ilmu agama kita, pengetahuan agama kita, tata cara ibadah kita tidak pernah merefresh, kita tidak pernah menambah pengetahuan agama. Sehingga ketika kita terkena musibah, misalnya musibah dalam pekerjaan, aduh, saya mau sholat tahajud, gimana caranya ya? Nah, kan repot. Beda dengan kalau kita sudah belajar tentang tahajud dan kita sekali dua kali pernah melakukan tahajud, kita sudah melaksanakan sholat duha walaupun tidak sering. Maka ketika kita terkena musibah dalam urusan pekerjaan, urusan karir dan lain sebagainya, ketika kita terdorong untuk kembali mendekati agama dengan amalia-amalia sunnah seperti itu, nggak susah. Nah, ini belajar agama juga enggak, tata cara sholat sunnah juga enggak. Giliran kita mau khusyuk beribadah, mau lebih rajin lagi beribadah, repot. Nyari ustaz dulu, nyari kiai dulu, nyari buku dulu. Ya kalau belajarnya benar, ya kan? Seminggu kita belajar dulu sholat tahajud, seminggu kita belajar dulu sholat hajat, seminggu kita belajar dulu sholat duha, sholat tasbih. Padahal yang namanya masalah makin bertumpuk. Nah itulah. Jadi di mana kita menempatkan agama, disitulah agama menempatkan diri kita. Kalau kita menempatkan agama itu di hati, maka agamalah yang nanti akan menuntun hati kita. Tapi kalau agama kita tempatkan hanya sekedar ibadah ritual, maka ketika kita menghadapi masalah hati, agama tidak ada di hati. Gitu ya. Jadi kalau kita hanya melihat agama itu dari aspek dohirnya, aspek lahirnya, tidak pernah agama itu masuk ke dalam hati, maka ketika kita punya problem hati, agama tidak akan menjadi solusi. Tapi kalau kita memaknai agama secara batin, maka agama akan mudah membimbing kita ketika kita punya masalah. Itulah yang namanya tasawuf. Tasawuf itu adalah memaknai agama yang selama ini hanya ibadah lahir menjadi ibadah batin. Tasawuf itu adalah mengajari bagaimana agama itu bisa memperkaya batin kita dan menjadi bagian daripada batin kita. Itu sesimpel itu sebenarnya tasawuf itu. Tasawuf itu mengajari amalia batin. Baik, kita mulai. Kalau kita bicara masalah agama seperti tadi, kenapa kadang-kadang kita menempatkan agama itu hanya sekedar baca? Ini problemnya ada di dalam masalah keyakinan. Al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita demen ngaji, kadang-kadang malas. Ya, walaupun nggak ada hujan, nggak ada angin, kalau udah datang kesambet malas, ya sudah. Gitu ya. Walaupun lewat depan masjid ada pengajian, ya kadang nyampe juga. Ini masalah keyakinan. Tapi orang kalau sudah yakin, mohon maaf, seperti teman-teman kita yang kajian sunnah, kajian salafi, dimanapun dikejar, dimanapun waktunya dialokasikan, dipinggirkan semua jadwal-jadwal dunia media. Itu masalahnya keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya kenapa pengajian-pengajian yang non salafi banyak yang sepi? Ya karena masalah keyakinan itu dulu, bukan materinya. Masalah keyakinannya ini belum merasuk ke dalam batin. Tapi beda kalau misalnya kita melihat pesantren Al-Ihya di Pasir Kuda di Bogor, pengajian Ihya Ulumuddin di sana penuh. Karena apa? Jamaahnya sudah yakin dengan ilmu Ihya Ulumuddin itu,
Sepanjang tahun itu ilmu dikaji, sepanjang tahun kitab itu dikaji, nggak pernah habis. Kalaupun toh habis diulang lagi, nggak pernah orang bosan. Karena ini masalah keyakinan. Kalau kita bicara masalah keyakinan, di sana ada yang namanya derajat keyakinan. Nah, kalau sudah ngomongin derajat keyakinan, baru kita bertanya kita ini ada di mana? Derajat kita itu di mana? Makanya saya tarik dari situ ke bawah dulu. Gitu ya. Di sana ada yang namanya ilmu yakin. Ilmu untuk mencapai kepada keyakinan. Nah, kita kan sering mendengarkan namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa sih? Ilmu yakin adalah pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i agama. Bagaimana dalil sholat, bagaimana dalilnya tata cara berwudu, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara haji. Kita menguasai seluruh rukun Islam, rukunnya. Itu baru sebatas ilmu yakin. Jadi semua amaliyah-amaliyah ibadah zahiriyah yang selama ini kita lakukan, kalau pun toh kita mahir di situ, itu baru sebatas ilmu yakin. Baru sebatas ilmu mencapai kepada keyakinan, bukan keyakinan itu sendiri. Jadi seorang alim bukan diukur dari predikat gelar. Makanya NU menolak ada sertifikasi ustaz. Kan pernah ada wacana ketika banyak kontroversi ustaz-ustaz di berbagai media sosial, media TV dan lain-lain, terjadi salah kaprah dan lain-lain, kemudian muncul wacana bagaimana sebaiknya ustaz-ustaz itu disertifikasi. Apanya yang mau disertifikasi? Kalau yang mau disertifikasi itu adalah ilmunya, memang banyak ustaz yang mumpuni dari sisi ilmu. Ada yang LC, ada yang MA, ada yang doktor, ada yang profesor doktor, ada yang sudah garang buku banyak dan sebagainya. Tapi yang namanya guru agama, yang namanya ustaz, itu tidak diukur dari sebatas ilmu yang dikuasai. Tapi ustaz dalam tatanan agama itu adalah contoh. Ilmunya itu ada dalam dirinya. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa orang yang tahu ilmu tapi dia tidak melaksanakan apa yang dikuasainya, apa yang diketahuinya. Ada syair yang mengatakan wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Bahwa seorang alim yang mengetahui ilmu tetapi dia tidak pernah mengamalkan termasuk mengajarkan, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang diadab sebelum diadabnya para penyembah berhala. Jadi berat, orang yang berilmu itu tanggungannya berat. Maka ulama-ulama itu menolak sertifikasi ulama, sertifikasi ustadz itu hanya mensertifikasi ilmu pengetahuannya, bukan muruahnya, bukan amaliyah batinnya, bukan kecontohannya, bukan keteladanannya. Ini sementara yang namanya di Indonesia ini krisis itu bukan krisis ilmu agama. Ilmu agama masyarakat kita ini sudah luas, insya Allah. Tapi krisis moral. Moral itu bersumber dari mana? Krisis moral itu bersumber dari tidak diaplikasikannya ilmu-ilmu agama dalam kehidupan bermasyarakat itu. Jadi persoalannya kita ini krisis contoh. Ya kalau sudah ustadznya aja sudah tidak bisa menjadi contoh, apalagi para pemimpin yang non ustadz, ini kan repotnya di situ. Setiap kali ada gonjang ganjing, ustadz guntur bumi seperti itu, semua komunitas ustadz menjadi resah. Karena ya gimana yang namanya juga atribut ustadz dia bawa-bawa. Jadi itulah yang namanya ilmu yakin, itulah ilmu tentang masalah syariat. Tidak menjamin. Ada orang profesor doktor, dari sisi keilmuannya itu luar biasa. Tapi dari sisi muruahnya enggak menjadi contoh. Nah jadi persoalan sendiri. Kalau kita sudah menguasai ilmu yakin, maka kita harus mencapai kepada derajat berikutnya, yaitu ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Yaitu adalah ibadah hati. Ibadah zahir itu mempengaruhi hati untuk dapat merasakan hikmah di balik ibadah zahir. Ini ibadah batin. Jadi orang sampai kepada ainul yakin kalau dia bisa merasakan manfaat daripada ibadah zahirnya itu kepada batinnya.
Jadi kalau batinnya sudah terdidik dengan sholatnya dia, kalau batinnya sudah terdidik dengan sodakohnya dia, kalau batinnya sudah terdidik dengan puasanya dia, itu sebenarnya capaian berikutnya, kuadran berikutnya itu adalah ainul yakin. Orang sodakoh itu apa sih? Orang sodakoh itu kan untuk merasakan empati bahwa di sana ada orang yang tidak lebih beruntung daripada saya. Nah, kalau rasa empati dia itu tidak mendidik dia, percuma. Tidak sedikit orang yang bersodakoh dengan harga atau nilai yang sangat banyak, tapi jiwanya tidak terdidik. Ada orang yang sodakoh ngarep, which is itu tidak apa-apa. Orang yang sodakoh ngarep itu adalah orang yang masih belajar sodakoh. Jadi apa yang diajarkan oleh Ustaz Yusuf Mansur tentang sodakoh ngarep itu boleh nggak? Boleh. Sebagai kuadran awal orang bersodakoh ngarep pahala, nggak masalah. Kita bertawasul dengan sodakoh. Jadi yang namanya sodakoh ngarep itu adalah orang tawasul dengan sodakoh. Orang tawasul dengan amal kebaikan dia, nggak masalah. Tapi kalau kita mau mencari derajat sodakoh yang paling baik adalah orang bersodakoh itu orang seperti buang air besar, nggak usah ditengok lagi, nggak usah dicium lagi, nggak usah diingat-ingat apa yang dikeluarin. Itu sodakoh yang baik itu orang seperti buang air, nggak usah diingat-ingat apa yang dikeluarin. Bisa nggak? Gitu. Ini mah baru sodakoh sekian ratus ribu, sekian juta ditiba, tak jadi omongin ke orang-orang, itu mengikis tuh yang namanya pahala sodakoh itu terkikis dengan sendirinya. Tapi kalau kita mampu bersodakoh ikhlas, sudahlah, itu memang bukan hak saya, itu haknya orang fakir miskin. Maka ini ada fenomena yang kalau menurut saya harus diluruskan. Misalnya pada waktu bulan Muharram itu banyak sekali ibu pengajian bergerombol datang ke panti asuhan, ya, memberikan sodako, berebut megang kepala anak yatim. Ya, itu kan, karena memang ada dalilnya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia akan mendapatkan berkah sesuai dengan jumlah rambutnya atau apapun itu. Berarti dia masih memahami sodakoh itu sebatas ilmu yakin, baru sebatas ilmunya. Dia tidak memahami bahwa yang dimaksud dengan mengelus-elus anak yatim itu adalah mencintai anak yatim. Dan bukan hanya bulan Muharram saja, sepanjang bulan. Bolehlah kita sedekah di bulan Muharram. Siapa tahu mungkin pahalanya dilipatkan. Tapi 10 bulan yang lain mana? Jadi kalau misalnya ada orang yang sedekah, mohon maaf, hanya pada bulan Muharram saja kepada anak yatim, dan dibela-belain datang ke panti asuhan supaya Pak bisa ngelus-ngelus, ya nggak apa-apa. Untuk mendidik dia agar berempati kepada orang-orang yatim, nggak apa-apa. Tapi kalau simbol itu dikatakan sebagai tujuan akhir sedekah, wassalam. Berarti dia melihat agama itu hanya sebatas ilmu yakin. Ngelus-ngelus anak yatimnya itu tidak efek. Di bulan-bulan berikutnya selain bulan Muharram itu tidak efek. Nah, ini yang repot begini. Saya itu mau mengkritik susah, daripada nggak sedekah ya udah biarin lah, nggak apa-apa. Gitu kan? Sekarang kalau misalnya saya bilangin, saya kritik, saya benerin, tahun berikutnya dia kagak sedekah lagi, kan enggak? Kan repot. Jadi paling tidak begini, paling tidak ada 2 bulan dari 12 bulan itu dia sedekah. Di bulan Muharram dengan di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Paling tidak di situ. 10 bulannya ya sudahlah. Siapa tahu dalam tahun-tahun berikutnya nambah tuh bulan-bulannya kan. Siapa tahu berikutnya setiap bulan kuadran atau tingkat sedekah dia itu sama seperti di bulan Muharram ataupun bulan Ramadan, kan seperti itu. Jadi banyak orang yang melihat fadilah itu hanya sebatas simbol. Fadilah itu kan, fadilah di bulan-bulan itu kan hanya sebatas simbol untuk mendidik orang kan. Yang jadi persoalan dia berhenti di simbol. Ya. Seperti itu. Jadi mari kita menaikkan derajat keagamaan kita dari yang tadinya sebatas ilmu yakin menjadi ainul yakin. Jadi efek daripada pelajaran-pelajaran agama itu merasuk ke dalam hati kita dan mendidik hati. Jadi mendidik hati itu yang namanya ainul yakin. Nah, kemudian kuadran berikutnya adalah hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Setelah hati kita terdidik oleh yang namanya ibadah zahir, hati kita itu akan mendrive otak kita, pikiran kita untuk memiliki sikap dalam hidup.
Jadi yang namanya dari ibadah fisik masuk ke dalam ibadah batin. Dari ibadah batin, batin itu bisa menggerakkan alam pikiran kita. Jadi yang namanya batin itu kan alam bawah sadar, Bu. Kalau alam bawah sadar kita diisi dengan nuansa dan pelajaran agama, ibadah-ibadah zahir kita itu mendidik jiwa kita, otomatis nanti sikap kita pun akan dipengaruhi oleh perilaku-perilaku hati kita yang mengirimkan transmisi sikap kepada otak kita. Hakul yakin. Dalam sikapnya dia akan menjadi orang yang santun, orang yang baik. Keyakinannya itu hak. Jadi tujuan daripada ibadah itu bukan hanya perilaku, bukan hanya ibadah zahir, tapi ibadah zahir yang mengefek kepada ibadah batin, kemudian ibadah batin mempengaruhi mindset kita. Sehebat apapun pengetahuan orang tentang agamanya, tapi kalau pengetahuan agamanya tidak mendidik hatinya, kalau hatinya tidak bisa mendrive alam pikirannya, percuma. Itulah yang namanya kelengkapan. Itulah yang namanya insan kamil. Manusia yang lengkap itu seperti itu. Ibadah itu hanya merupakan sarana. Ibadah zahir itu hanya merupakan sarana. Nah, jalan menuju ilmu yakin dengan hakul yakin itu yang namanya tariqat. Amaliyahnya itu tariqat. Apa bentuk daripada tariqat? Nanti kita jabarkan. Di antaranya adalah wirid, di antaranya adalah mujahadah, di antaranya adalah muraqabah, muhasabah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi banyak orang yang menggugat itu, kebanyakan yang digugat itu torekatnya. Ngapain wirid godek-godek kepala? Ya orang hanya melihat godek-godeknya. Jadi kalau misalnya orang melihat tasawuf dari godek-godek kepalanya, ya itulah sama dengan orang yang melihat gajah itu cuma megang salah satu bagian daripada gajah. Oh, gajah itu bentuknya adalah tipis lebar. Oh, yang namanya tasawuf itu cuma godek-godek begini doang toh. Nah itu. Oh, yang namanya tasawuf itu cuma ada seorang murid yang taat kepada mursyidnya sampai mau melakukan apapun yang dilakukan oleh apa yang diperintahkan oleh seorang mursyid. Hanya itu yang dilihat. Maka akhirnya yang dipahami tasawuf ya seperti itu. Yang dimaknai, yang dipahami tasawuf itu cuma dikir bareng-bareng, godek-godek sampai kayak orang mabok. Hanya itu yang dia pahami tentang tasawuf. Yang dilihat adalah salah satu dari sekian ratus aktivitas tariqat. Sehingga dia memaknai tasawuf secara keliru. Nah, orang kalau sudah sampai dari tahap ilmu yakin kepada ainul yakin, kemudian kepada hakul yakin, nah otomatis sikap dalam muamalahnya dia akan menjadi orang yang sabar. Dalam muamalah dalam kehidupan sehari-hari orang yang sabar, orang yang ridho. Ridho itu artinya qanaah, puas, warok. Di sini warok ada dalam muamalah, ada juga dalam ibadah. Warok dalam muamalah, dia menjaga betul muamalahnya itu jangan sampai tidak sesuai dengan syariat. Dalam ibadahnya pun begitu. Dalam ibadahnya itu khauf. Khauf itu jangan sampai ada perasaan sholat saya diterima enggak ya? Gitu. Orang kalau sudah sampai kepada hakul yakin, setiap kali setelah dia selesai sholat, dia selalu merasakan khauf. Sholat saya tadi lengkap enggak ya? Sehingga membuat dia terdorong untuk melaksanakan sholat di waktu berikutnya lebih baik lagi. Itu adalah yang namanya roja. Mudah-mudahan sholat maghrib saya tadi yang kurang sempurna akan disempurnakan dengan sholat isya. Jadi setiap langkahnya selalu ada khauf dan roja. Takut kalau ibadah dia itu tercemari. Takut kalau sedekah dia itu ada dihinggapi oleh rasa ujub dan riya. Sehingga dia akan membayar dengan sedekah berikutnya lagi terus. Kenapa orang sampai keranjingan sedekah? Kenapa orang sampai addicted dengan sedekah? Karena dia merasa sedekah yang dia lakukan itu belum sempurna niatnya. Terus dia mengasah sampai kepada titik di mana dia bersedekah benar-benar dengan ikhlas. Dalam ibadahnya dia akan selalu melakukan muraqabah dan muhasabah, selalu mengevaluasi. Contoh, ini contoh. Ada seorang wanita, ini cerita waktu zaman Ahmad bin Hanbal. Suatu saat datang seorang wanita ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan begini, wahai syekh, wahai imam, wahai guruku, saya pekerjaan saya itu tukang minta.
Suatu saat saya meminta, kan dengan menggunakan lampu saya meminta untuk menggunakan lampu. Tiba-tiba lampu saya itu padam. Kemudian ada iring-iringan aparat keamanan kekhalifahan lewat di depan rumah saya, sehingga rumah saya pun akhirnya diterangi. Kemudian saya melanjutkan aktivitas meminta saya. Apakah saya harus menerangkan di depan pembeli mana kain yang saya pintal dengan menggunakan lentera saya, dan mana yang kain yang saya pintal dengan menggunakan lampu yang saya manfaatkan dari orang yang lewat, supaya saya bisa menentukan harga yang berbeda? Begitu. Dalam kisah yang lain, si wanita ini mengatakan, kisahnya itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah aparat keamanan yang lewat membawa obor. Terus di dalam kesempatan yang lain ada kisah yang mengatakan wanita yang sama, wahai Syekh, saya ini memintal benang, memintal kain. Di satu waktu saya memintal dengan lentera yang saya punya. Di satu waktu saya juga memintal kain di bawah terangnya rembulan. Apakah saya harus menerangkan di depan pembeli saya, ini adalah kain di mana saya memintal dengan menggunakan lentera saya, dan ini saya memintal di bawah rembulan, di mana rembulan itu adalah milik Allah, supaya pembeli saya bisa membeli dengan harga yang berbeda, artinya lebih murah. Itu yang namanya warok. Yang namanya warok, sampai Imam Ahmad bin Hanbal menangis ketika dia melihat ada wanita yang sampai sedemikian warok dalam mencari nafkah. Dia benar-benar jangan sampai nafkah yang dia lakukan itu terhinggapi unsur-unsur haram. Jadi orang warok itu dalam urusan ibadah dan muamalahnya itu sangat menjaga betul. Bayangkan, numpang di lampu yang lewat, dia menganggap itu bukan haknya dia. Dia meminta di bawah terik bulan, itu otomatis bukan haknya dia. Sehingga dia menentukan harga yang berbeda. Jangan sampai dia mengatakan ini kain yang saya pinta, tidak menerangkan bahwa ini dipintal di bawah rembulan, di mana tidak menggunakan lentera. Kalau menggunakan lentera kan menggunakan minyak, otomatis harganya beda. Saya perlu nggak menerangkan seperti itu di depan pembeli saya? Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada wanita itu, kamu tuh keturunan dari siapa? Kamu tuh keluarga dari mana? Setelah si wanita itu mengatakan, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal tahu betul keluarga itu ternyata keluarga yang sangat zuhud dan terkenal warak di lingkungannya. Itu adalah contoh orang yang sedemikian warak dalam menjaga baik itu ibadah maupun amal perbuatan sehari-hari. Kalau kita kan sudah berbeda, Pak. Ya. Nah, kalau sudah sampai kepada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu barulah sampai kepada yang namanya iman yang lengkap, iman yang hakiki. Itulah yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu adalah orang mengetahui tentang zat Allah dan mengimaninya. Jadi ma'rifat itu adalah kedudukannya paling atas. Ilmu yakin yang kita katakan tadi, itulah. Jadi kalau kita belajar Islam dari syariat, yaitu baru sebatas ilmu yakin. Jadi kalau dikatakan mahwal Islam, Islam itu ya rukun Islam yang 5. Semuanya ibadah zahir. Syahadat harus disaksikan, zahir kelihatan. Sholat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan juga. Paling tidak dia berniat melapangkan. Haji apalagi. Jadi kalau kita bicara masalah ilmu Islam, itu baru sebatas ilmu syariat, dan itu baru sebatas ilmu yakin. Jadi yang kita perdebatkan dengan orang-orang salafi, yang kita perdebatkan itu baru urusan ilmu yakin. Makanya kenapa kita nggak bisa ukur di situ? Mau sampai kapan kita beragama secara sempurna? Kalau sepanjang hidup yang kita permasalahkan cuma menghujat, mengatakan ini bid'ah, mengatakan ini haram, mengatakan ini macam-macam. Kapan agama mau sampai mendidik hati kita? Mereka kadang-kadang mengatakan, oh ibadah aja ibadah aja sesuai dengan yang disunatkan oleh Rasul dan para sahabat. Nanti otomatis akan nyampe sendiri kepada hakul yakin. Kapan nyampenya? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mencapai kepada hakikat ibadah. Makanya para ulama tasawuf itu membuat kaidah-kaidah tasawuf itu agar orang dipermudah untuk mengikuti tata cara kehidupan seperti para sahabat dan Rasulullah tanpa kesulitan. Nah, ainul yakin dengan hakul yakin itulah yang namanya ihsan.
Ihsan itu adalah thariqat hakikat. Jadi kalau kita melihat kuadran tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf itu kan kita kenal dengan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itulah kira-kira urutannya. Ihsan itu apa? Rasulullah pernah ditanya, "Ma huwal ihsan?" Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu membayangkan engkau melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Begitu. Nah, jadi kalau kita sholat tapi belum sampai kepada keyakinan bahwa Allah mengawasi kita atau kita menganggap mampu melihat Allah, berarti derajat ibadah kita masih jauh dari ainul yakin. Ihsan kita belum nyampe. Jadi kajian utama tasawuf itu di dua itu, yaitu kajiannya tentang ihsan dan iman. Jadi kajian utama tasawuf itu adalah dalam ihsan dan iman. Tasawuf ngajarin nggak syariah? Ngajarin. Makanya orang bertasawuf harus bersyariat dulu. Tidak boleh orang bertasawuf tanpa bersyariat. Jadi kalau ada orang yang menuding bahwa tasawuf bisa dilakukan tanpa syariat, itu bohong. Tidak ada. Itu fitnah. Itu pembelokan opini. Orang yang bertasawuf harus bersyariat dulu dengan baik. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi dia tidak berfikih, artinya apa? Dia tidak mengetahui tentang ilmu fikih, ilmu syariat, maka dia menjadi seorang yang zindik. Zindik itu ya, dan saya seperti yang saya ulangi, orang-orang kejawen itu adalah contoh orang zindik pada zaman sekarang. Dia berbudi pekerti, tapi dia tidak bersyariat agama Islam. Maka budi pekerti dia nggak ada basisnya, nggak ada basicnya, nggak ada benchmarknya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tanaffaqa. Barang siapa yang berfikih, menguasai ilmu syariat tapi dia belum bertasawuf, sebenarnya kata-katanya itu faqad tanaffaqa, berarti dia menjadi seorang munafik. Kalau saya menerjemahkan secara halus adalah dia berpotensi menjadi seorang yang munafik. Jadi barang siapa yang menguasai agama secara fikihnya saja tapi dia tidak bertasawuf, maka dia berpotensi menjadi orang yang munafik. Agama hanya di mulut saja, agama hanya zahir ibadah saja, tapi kelakuannya nggak ngefek kepada perilaku dia. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang berfikih, barang siapa yang menguasai ilmu syariat, kemudian dia juga melakukan amal ibadah tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka dia sampai kepada definisi hak, yaitu kebenaran. Ya, ini adalah ilustrasi tentang tasawuf. Nah, bisa dari berapa? Oke, masih ada lagi ya, sedikit saja. Nanti kita bahas lagi, kita detailing lagi minggu depan. Ini adalah kita. Kita ini hidup menuju akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Raihlah akhiratmu setinggi mungkin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahwa di sana ada dunia yang menjadi bagianmu. Tapi yang utama itu akhirat. Wabtaghi, raihlah sebanyak mungkin urusan bekalmu di akhirat. Wala tansa nasibaka. Urusan dunia itu hanya sebatas jangan lupa. Urusan akhirat itu kalau saya ilustrasikan, itulah yang namanya syariat. Jadi untuk mencapai akhirat butuh ilmu yang namanya ilmu syariat. Ini ilustrasi yang lain. Maka orang yang pandai bersyariat secara zahir namanya orang yang bertakwa. Kelihatan orang yang bertakwa. Dalam urusan dunia, nah ini urusan dunia, ini orang yang sukses, didorong oleh yang namanya muamalah, interaksi sosial. Jadi yang namanya kualitas hidup kita itu adalah tinggi kali lebar. Ada orang yang dunianya hanya 1 cm misalnya kan, tetapi ketakwaannya 10 cm, ya berarti dia 1 kali 10. Ada orang yang ilmu agamanya cuma 1, tapi dunianya baik, perilakunya baik. Seperti orang-orang kejawen itu tadi, perilakunya, akhlaknya baik, tapi agamanya minus, maka nilainya adalah 1 kali 10. Ya situ boleh. Akhlak
akhlaknya bagus, dunianya bagus, tapi agamanya nggak ada, nilainya tetap 10. Jadi kita ini memiliki kehidupan tanggung jawab yang sifatnya vertikal dan horizontal. Yang mau kita capai itu adalah ketakwaan kita juga tinggi, dunia juga panjang. Jadi ketakwaan kalau kita ilustrasikan tingginya 10, panjangnya juga 10, maka nilai kita adalah 100. Ini target kita. Target kita untuk ketakwaan, ilmu agamanya tinggi, ilmu dunianya juga tinggi. Tapi ketakwaan yang tadi saya katakan itu baru zahir. Itu baru zahirul ibadah. Inilah yang namanya ilmu yakin, showcase. Jadi yang namanya ilmu yakin itu hanya showcase, hanya tampilan depannya saja. Wah, kelihatan ada Pak Haji, nyumbangnya banyak, biasa juga haji lah. Nyumbangnya banyak, bangun masjid, bangun madrasah, bangun ini, bangun itu, kaya raya, warungnya, tokonya di mana-mana. Seolah-olah dia ibadahnya luar biasa. Hajinya 10 kali, madrasahnya banyak, pesantrennya banyak di mana-mana, usahanya sukses. Itu yang kelihatan loh. Kita boleh menganggap nilai dia itu 100, ketakwaannya 10, dunianya juga 10. Tapi ingat, itu baru showcase. Kita nggak tahu hakikat dia. Ya. Untuk dunia, untuk mencapai sukses dunia, di sana ada yang namanya motivasi. Ya. Motivasi itu apa? Etika. Jadi orang itu banyak yang sukses dunia dengan etika. Banyak kan orang yang sukses dunia dengan etika. Yang jujur itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga banyak yang jujur, orang Amerika juga banyak yang jujur. Orang Islam tidak korupsi, orang Amerika juga tidak korupsi. Jadi yang namanya kesuksesan dunia itu milik setiap orang, bukan hanya orang Islam saja. Asal dia memiliki etika sebagai motivasi untuk mencari dunia, dia akan sukses. Tapi untuk urusan ibadah ada lagi. Kalau tadi ada yang namanya zahirul ibadah atau ibadah yang kelihatan, maka di balik ibadah yang tidak kelihatan, itu yang warna gelap, itu namanya asrarul ibadah. Itu rahasia-rahasia ibadah. Itulah yang namanya ilmu hikmah. Jadi ilmu syariat itu harus didukung oleh ilmu hikmah. Jadi kita nggak cukup yang namanya belajar wudhu saja. Kita nggak cukup belajar yang namanya sholat saja. Kita harus tahu hikmah takbiratul ihram itu apa. Kita harus tahu hikmah kita membaca iftitah itu apa. Kita harus tahu hikmah di balik Al-Fatihah itu apa. Kita harus tahu hikmah di balik ruku, di balik sujud itu apa. Jadi kalau mau tata cara ibadah kita itu lengkap, harus dilengkapi dengan hikmah daripada ibadah. Kita jangan tahu hukum fikihnya berzakat saja, tapi kita harus tahu hikmah di balik zakat itu apa. Kalau orang belajar agama, zohirnya juga, tetapi batinnya juga, batin agamanya hikmah agama, maka ilmu hikmah itu akan mempengaruhi kepada sikap yang namanya tazkiyatun nafs. Orang tidak akan bisa sampai kepada tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa tanpa dia menguasai ilmu hikmah. Ya. Jadi yang namanya ilmu hikmah itu adalah kita mempelajari rahasia-rahasia di balik ibadah. Setelah kita mengetahui rahasia-rahasia di balik ibadah, baru kita nanti akan sampai kepada kuadran berikutnya, yaitu pembersihan jiwa. Jadi kalau kita mau membersihkan jiwa, nggak usah repot-repot. Amal ibadah yang kita lakukan itu sudah membersihkan jiwa kita, asal kita mengetahui ilmu hikmahnya. Sholat itu harusnya yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu harusnya mampu membersihkan jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita ternyata tidak bersih, berarti kita nggak tahu ilmu hikmah sholat. Kalau kita nggak tahu hikmah sholat, mana mungkin kita melakukan tazkiyatun nafs. Orang kalau sudah memiliki ilmu hikmah, kemudian dia melakukan tazkiyatun nafs, etikanya akan berubah. Jadi etika ilahiyah. Orang jujurnya orang Amerika yang Kristen berbeda dengan jujurnya orang Islam. Jujurnya orang Amerika demi kepentingan dan maslahat dunia, tapi jujurnya orang Islam yang benar-benar mengamalkan tasawuf, itu etikanya etika ilahiyah yang dipengaruhi oleh tazkiyatun nafs, yaitu oleh hikmah ibadah itu sendiri. Jujurnya orang Islam berbeda dengan jujurnya orang non-Muslim. Tidak korupsinya orang Islam berbeda dengan tidak korupsinya orang Amerika.
Orang Amerika tidak korupsi itu karena masalah moral etik masyarakat. Tapi kalau orang Islam tidak korupsi itu karena pertanggungjawaban dia kepada Allah gitu. Dohirnya sama, sukses dunianya sama, tapi motivasi dan latar belakang yang mendorong dia sukses dunia beda. Nah, yang ada warna abu-abu dengan itu, itulah yang namanya ainul yakin dan hakul yakin. Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah ilmu yakin atau showcase itu, ya itu yang kelihatan. Tapi di balik itu adalah ainul yakin dan hakul yakin itu. Ilmu hikmah ibadah, tazkiyatun nafs. Kemudian kita memiliki motivasi ilahiyah. Itulah yang namanya ainul yakin dan hakul yakin. Ini untuk mencapai kepada ma'rifatullah. Dan ini yang namanya target finalnya itu. Jadi target final kita ainul yakin, target final kita ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu adalah ma'rifatullah. Kita mencapai mengetahui tentang zat Allah. Itu yang menjadi target utama kita. Lingkup tasawuf secara luas itu ini. Jadi lingkup tasawuf itu termasuk juga syariat. Itu yang harus kita capai. Ya. Jadi saya hanya menggambarkan dua ilustrasi. Sebenarnya tasawuf itu tempatnya di mana dan memiliki fungsi apa. Ya, tasawuf itu adalah untuk melengkapi ruh daripada ibadah zahir kita. Jangan sampai kita ini dalam urusan ibadah berhenti dalam dialektika dan konflik. Akhirnya kita nggak punya energi lagi untuk mengkaji apa sih di balik ibadah. Makanya nanti dalam urusan syariat pun, dalam kita mempelajari fikih pun, fikih kita akan berbeda. Fikih kita akan didasari oleh yang namanya ilmu atau disiplin ilmu yang namanya tarikhut tasyri'. Tarikhut tasyri' itu sejarah disyariatkannya sebuah hukum. Itu penting. Mempelajari tarikhut tasyri' itu penting untuk mengetahui relevansi daripada sebuah syariat diturunkan, supaya kita bisa mengkaji sejauh mana relevansinya dengan zaman sekarang. Baik, ini saja mungkin yang dapat kita kaji ya pada malam hari ini. Mungkin Rabu depan kita akan mengkaji lebih jauh lagi tentang tasawuf sedikit demi sedikit ya. Ini baru sebatas ilustrasi kulit luarnya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.